Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Pogjaro Raya ingin melakukan tugas praktikum MIPA tentang perubahan dan perpindahan wujud zat. Sebelum itu perkenalkan anggota kami. Yang pertama Meliana, Tasya Aulia, Asnita, Trieko Purnomo, Adi Yuli Anwar, dan Janatul Wasila. Alat dan bahan yang digunakan: es batu, termometer, bejana, korek api, lampu spiritus, pengaduk, tripod atau statik, kasa. Kami akan melakukan praktikum tentang titik lebur es atau perubahan dari padat ke cair. Proses percobaan titik lebur es. Kita mulai videonya. Yang pertama, isi bejana kaca dengan es batu, dan kemudian kasih masuk termometer ke dalam bejana kaca yang berisi es batu. Kita bisa simak videonya. Yang kedua, panaskan bejana dengan nyala api yang kecil. Aduk pelan-pelan sampai suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga, perhatikan perubahan es dalam bejana dan perhatikan termometernya. Yang keempat, catat setiap ada perubahan suhu dan wujud zat. Panas. Proses perpindahan energi terjadi dalam 3 cara. Untuk benda padat, perpindahan energi terjadi secara konduksi. Pada fluida, dalam hal ini benda cair atau gas terjadi secara konveksi, dan pada ruang hampa perpindahan energi terjadi secara radiasi. Mari kita mempelajarinya satu persatu, dimulai dari konduksi. Konduksi ialah suatu perpindahan panas atau kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor secara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat berbahan logam. Pada logam yang dipanaskan, perpindahan panas terjadi akibat gerakan partikel-partikel zat. Getaran ini diakibatkan adanya perubahan energi panas menjadi energi kinetik. Ketika getaran partikel sangat cepat, getaran partikel yang satu akan menggetarkan partikel zat di sampingnya. Proses ini terjadi sampai pada ujungnya sehingga logam menjadi panas dan memiliki temperatur yang sama sampai pada ujung logam. Inilah alasan mengapa konduksi terjadi pada benda padat. Karena letak partikel zat padat saling berdekatan. Kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk menghantarkan kalor disebut sebagai konduktivitas termal. Logam memiliki konduktivitas termal yang tinggi, sehingga merupakan penghantar kalor yang baik, atau disebut juga konduktor. Sedangkan plastik memiliki konduktivitas termal yang rendah, sehingga merupakan penghantar kalor yang buruk. Demikian juga pada fluida memiliki konduktivitas termal yang rendah. Untuk benda dengan konduktivitas termal yang rendah ini biasanya dikenal dengan konsep tahanan termal atau resistansi termal. Sehingga bahan-bahan ini biasanya disebut juga sebagai isolator atau penghambat panas. Berikutnya adalah konveksi. Konveksi terjadi pada fluida. Zat cair dan gas termasuk fluida karena memiliki partikel yang dapat mengalir. Ketika partikel-partikel dipanaskan, terjadi transfer energi menjadi energi kinetik, sehingga semua partikel bergerak cepat secara bebas. Aliran partikel berpindah dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Saat proses terjadi, partikel dengan suhu yang panas akan menyebar sehingga menyebabkan area yang lebih dingin lebih rapat dibandingkan area yang lebih panas. Mari kita melihat contoh untuk memahami proses konveksi. Misalkan saat kita memanaskan air pada sebuah wadah, terjadi transfer energi kinetik. Air pada bagian bawah wadah yang terkena panas akan bergerak dan menyebar sehingga menyebabkan area menjadi lebih renggang. Akibatnya partikel-partikel bergerak ke atas. Di saat yang sama, partikel pada bagian atas wadah yang lebih dingin kemudian mengisi ruang kosong di bagian bawahnya. Dan ketika partikel yang tadinya panas menjadi dingin, partikel di bawah kembali menyebar akibat adanya panas yang diberikan. Begitulah seterusnya siklus ini berlangsung, dan aliran partikel yang terjadi berulang ini kita kenal sebagai aliran konveksi.
Pada proses konduksi dan konveksi, energi panas ditransfer melalui media partikel dalam bentuk energi kinetik. Nah, pada konduksi hanya terjadi transfer energi tanpa adanya perpindahan partikel. Pada proses konveksi, partikel-partikel ikut berpindah bersamaan dengan terjadinya perpindahan energi. Ternyata energi panas dapat ditransfer walaupun tidak ada partikel, atau energi dapat berpindah dalam ruang hampa. Proses perpindahan ini disebut sebagai radiasi. Jadi radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Energi radiasi berbentuk gelombang inframerah sehingga dapat merambat di ruang hampa. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, atau tubuh yang terasa hangat berada dekat. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari kelompok 6 Pogjaro Raya. Sekian dan terima kasih.